Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Zaid di channel Al-Fatah aja. Di sini saya kedatangan Oppo A39 ya. Kondisi minta ganti konektor cas sama masang tombol fleksi dan tombol luarnya karena rusak. Ya. Jadi di sini kita nggak akan bahas software, kita bakal bahas hardware. Bagaimana ya cara mengganti lah fleksi charger sama tombol di Oppo A39. Cekidot. Oke, yang pertama-tama kita masukkan aja terlebih, kita bongkar dulu aja HP-nya, kita cabut tempat SIM-nya, lalu kita buka di pinggirannya dan oke, di sini sudah terbongkar ya HP-nya. Dan di sini kita siapkan saja tempat untuk menaruh baut-bautnya karena tombol ini fleksi ini di bawah dari mesin. Oke, jadi kita terpaksa bongkar semua. Kita cabut dulu baterainya, lalu kita copot-copot aja. Ini sebenarnya untuk HP ini ya, Oppo A39 ini masih cukup layak untuk digunakan karena dia bisa di Android Lollipop ya, jadi masih bisa untuk dipakai buat sekedar WA, Facebook itu masih bisa. Dan RAM-nya juga RAM 3, jadi tidak terlalu kecil lah. Masih cukup lancar untuk menjalankan aplikasi-aplikasi ya kayak itu, sosial media itu tadi. Cuman jika untuk game ya jelas sangat kurang ya. Juga untuk baterainya ini memang baterainya bukan yang terlalu awet sebenarnya daripada Oppo A39 atau Oppo A57 ini lebih baik Oppo F1s sebenarnya sih. Layarnya lebih gede, speknya juga lebih, kameranya juga lebih baik, tapi ya udah apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Wong kayak kelasnya Redmi 4 aja masih banyak yang pakai dan mereka nyaman-nyaman aja. Oke, di sini kita copoti saja semua fleksi-fleksinya dan hati-hati ya, terutama dalam pencopotan ini. Oke, di sini saya merekamnya dari samping ya karena saya cuma pakai stand HP, belum ada tripod, jadi ya mohon dimaklumi saja. Di sini kameranya agak nyangkut, kita congkel sedikit. Oke, ya sudah terlepas. Kita lepaskan saja juga baterainya sekalian. Hati-hati ya, ini baterainya karena baterainya udah pernah ganti, jadi tidak terlalu susah. Dan juga speaker bagian bawah, karena di sini saya juga akan mengganti flexible chargernya. Oke, yang setelah kita membongkar, kita siapkan ini on off dan button luarnya juga flexi chargernya. Kita bongkar aja, kita copot. Lihat ya, ini udah rusak padahal belum ganti lama karena ya karena keseringan ditunjuk, karena nggak ada tombol button. Ternyata kita juga harus melepas ini ya. Jadi build quality Oppo memang diakui memang jempolan, memang bagus HP-nya. Jadi beda dengan HP-HP kayak bahkan dari Xiaomi pun masih bagus Oppo untuk perihal build quality. Dia sudah sekelas Samsung lah, jadi memang HP-nya solid, banyak baut. Kita lepas ini dengan hati-hati. Nah, maaf nggak kelihatan. Ini gimana nih? Ya, oke, sudah terlepas ya. Lalu kita siapkan flexible charger. Oke, saya
dan ini banyak ya didapatkan di toko-toko spare part ataupun di online jika kalian kesusahan dalam menemukan. Cuman minusnya untuk penggantian fleksibel yang baru ini memang tidak ada dari modul getar, jadi memang harus dipasang sendiri, tapi karena terbuana buru-buru ya, jadi kan nggak apa-apa sih, nggak harus dipasang untuk fleksibel getarnya yang ini nih. Jadi kan bisa terlihat perbedaannya memang nggak ada, tapi bukan masalah karena jarang dipakai juga. Ini kita rapikan untuk fleksibel antenanya, lalu kita siapkan fleksi on off terlebih dahulu. Untuk barang-barang seperti ini sih murah ya, 5.000 10.000 juga sudah dapat. Kelihatan atau enggak, maaf ya kalau nggak kelihatan karena ini saya lumayan fokus dan orangnya juga nungguin di luar, jadi harus cepat dan presisi. Oke, seperti ini masih ada bekas lem, jadi saya tidak perlu mengelemnya lagi, nggak perlu nambahin lem. Setelah sudah, kita akan pasang mesinnya terlebih dahulu. Oke, hati-hati dengan fleksibel, jangan sampai ketindihan atau sobek karena itu akan menambah pekerjaan kita ya. Kita pasang, ada fleksibel touchscreen, LCD, papan bawah, fleksibel untuk cas, dan ya kabel antena. Jadi sebenarnya jika urusan pemasangan atau penggantian seperti ini harusnya banyak orang yang bisa ya. Yang penting kuncinya adalah kita punya alatnya, kita tahu cara bongkar, kita tahu cara pasang, dan yang paling utama adalah kehati-hatian ya, karena sering sekali saya temukan kasus dimana ya karena kurang hati-hati atau mungkin karena pemaksaan, jadi HP-nya malah jadi rusak, terutama di fleksibel yang rawan, fleksibel yang rentan. Jadi memang harus ditekankan, kita sangat berhati-hati untuk di pemasangan HP ini ya. Tidak cuma HP ini aja sih, semua HP kita perlu juga untuk berhati-hati. Lalu kita pasangin lagi baut-bautnya, karena untuk fleksibel on off itu biasanya sih jarang gagal ya, dan semoga ya ini juga aman lah, karena ini posisi saya merekam ini, saya nyervis ini pukul 11.15 malam ya, mungkin tayang di YouTube juga beda ya, tapi ya seperti itulah. Lalu untuk di bawahnya kita juga jangan lupa untuk memasang speaker, dan ini di sini ada lubang ya untuk jalur antenanya, jadi kita paskan biar presisi seperti sedia kala. Quality Oppo memang mantap sih, bahkan untuk HP jadulnya pun bagus. Oppo A37, Oppo F1s, Oppo ini A57 dan lain-lain itu pada berkualitas bagus ya, jauh lah dari kesan murahan, dengan makanya HP-nya bisa awet. Maka dari itu tidak heran Oppo menjadi ya salah satu market leader lah untuk HP di Indonesia, karena ya memang
produknya yang bagus, walaupun menurut orang sih agak overpriced ya, agak kemahalan daripada HP Xiaomi, tapi ya bagaimanapun mereka tetap ya, kalau bagus tapi kurang awet kan juga nggak disukai orang. Jadi awet juga penting, tidak cuman spesifikasi saja ya. Ini kita presisikan kabel antenanya ya sampai seperti sedia kala. Dan untuk minimalisir pengerjaan ya, kita tes dulu aja ya. Untuk coba pasang baterai dan kita coba tekan on off nya. Ya, jika nggak jadi seperti ini sih kita tidak usah panik ya, kita bongkar lagi. Jadi memang diperlukan untuk ketelitian, dan mungkin video ini juga akan panjang dan tidak akan saya potong-potong. Kita kasih lem aja sedikit, harapannya sih bisa jadi pelajaran ya, bisa jadi pembelajaran bagi kita semua. Oke. Ya, kita pasangin aja baut di bagian bawah aja dulu, karena ini sih insya Allah fix udah jadi. Dengan kita memasang sendiri kan kita jadi tidak terlalu terpaku. Untuk kerusakan ringan kita servis di spare part di toko, di tukang servis HP ya. Jadi ini kita bisa beli spare part sendiri, kita pasang sendiri. Yang penting kita punya ilmunya, kita tahu cara bongkarnya, tahu cara pasangnya, dan juga kita punya alatnya, yang dimana itu cuman openg ya. Jadi memang ya, harapkan sekali lah, kita tahu kan lumayan jadi tambah-tambah ilmu guys. Sepertinya sih memang masih belum connect antara kaki on off dengan fleksinya ya. Kita bongkar lagi terlebih dahulu, nggak usah panik, kita lihat bagaimana. Harusnya sih sudah lumayan baik. Atau mungkin baterainya habis ya, kayaknya sih bisa jadi baterainya habis guys. Kita cas dulu. Ya memang ini HP-nya LCD-nya kena ya, jadi nggak usah panik, nggak usah apa, memang HP-nya udah pecah. Aduh, bentar.
Kita coba lagi. Oke, ya memang jadi sih tombol powernya, cuman baterainya memang kehabisan ya. Oke, ya udah, sambil kita cas kita pasangin aja. Ini sudah fix, dua masalah sudah teratasi, tinggal yang terakhir adalah tombol buttonnya. Ngapain ya kalau videonya ketutupan tangan, karena saya rekamnya dari samping guys, saya rekamnya dari samping, jadi ya maaf lah. Ini saya usahain nggak kena ya, tapi kalau misal kena terus ya maaf ya. Ini jadi maka dari itu, untuk mensupport channel ini ya kalian bisa tekan saja tombol like dan subscribe, itu gratis. Tapi jika nggak mau ya nggak apa-apa lah, yang penting kita sama-sama. Terima kasih lah ya untuk kalian yang sudah menonton, semoga bisa diambil pelajaran. Yang terakhir kita siapkan adalah tombol button untuk casingnya ya. Biasa HP lama ini kita tombolnya pada hilang, jadi kita pasang aja. Sebenarnya ini sudah kliki banget HP-nya, benar sudah kliki banget ya. Bisa kalian bisa dengar suaranya ya, sangat kliki sekali. Tapi masalahnya HP-nya masih belum bisa nyala karena terlalu habis baterainya. Biasanya sih kalau begini sih harus ditembak dulu sih baterainya sih. Ya mungkin untuk mengatasi HP ini kayak gini ya,
kita bisa besok lagi lah. Yang penting ini kita sudah masang tombol dan ya mengganti charger. Oke, terima kasih telah menonton, see you, bye bye. Oke.